Kalau kita merujuk di Quran, satupun data dalil dalam Quran nggak ada loh pembuktian dalam Quran bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar disunat, ya kan? Ada datanya tapi ada dalam hadis. Itu pun hadisnya itu riwayatnya itu nggak sama, artinya ada perbedaan. Satu dibilang Nabi Muhammadnya itu sunat ketika dia lahir atau dalam kandungan, sementara yang satu menginformasikan bahwa Nabi Muhammad itu disunat oleh kakeknya, kan gitu. Diklarifikasi teman-teman kalau saya salah teman-teman ya. Ya aku tanyakan begini Bang, kalau memang itu keterangan nggak jelas pula kan, di Quran pula nggak dijelaskan secara rinci kalau Nabi Muhammad disunat, pertanyaan saya gini, kenapa kalian sunat? Oke, saya jawab ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Yang pertama, kenapa ya kisah disunatnya Nabi Muhammad SAW tidak tertulis dalam Al-Quran? Ya, itulah bukti bahwasanya Quran itu adalah wahyu dari Allah, bukan buku biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Quran itu menceritakan, memberikan informasi sesuatu yang bermanfaat bagi umat pada masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Apa manfaatnya ketika Allah turunkan wahyu menginformasikan kepada orang-orang pada masa itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah bersunat? Apa manfaatnya? Gak ada. Kenapa gak ada manfaatnya? Karena yang pertama, orang-orang pada masa itu pun tahu Nabi Muhammad SAW sudah bersunat. Ngapain lagi diturunkan wahyu? Sama halnya, kenapa Allah tidak menurunkan wahyu memberitahukan siapa nama ayah Nabi, siapa nama ibunya Nabi? Ngapain dikasih tahu wahyu? Tahu juga orang-orang pada masa itu mengetahui siapa namanya ayah Nabi, siapa nama ibunya Nabi. Gitu loh. Wahyu itu tidak diturunkan, ya. Isi dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan berisikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena wahyu itu bukan buku biografi tentang Nabi. Ini aku cuman sekedar komparasi nih. Tertulis di dalam kitab kalian yang kalian katakan firman Tuhan. Tapi isinya itu menceritakan ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Wahyu seperti apa itu? Apa manfaatnya diturunkan firman Tuhan seperti itu? Toh juga orang-orang pada masa itu tahu kok Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Toh juga orang-orang pada masa itu tahu kok Yesus memberi makan 5.000 orang. Toh juga pada masa itu orang-orang pada masa itu tahu kok Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh. Tapi kenapa tertulis di dalam Bible kalian? Itu buktinya Bible kalian itu bukan firman Tuhan. Bukan, tapi cerita kehidupan Yesus yang dituliskan oleh sosok yang tidak diketahui integritasnya. Bukan firman Tuhan, bukan wahyu. Maka gugurlah kitab kalian itu dikatakan kitab suci. Nah, yang kedua, ya, perintah bersunat ya tidak tertulis di dalam Al-Quran, kan gitu. Lantas kenapa kalian bersunat? Ada perintahnya di dalam surah An-Nahl 123. Nih, bentar ya, sebentar Biro ya. Quran surah An-Nahl 123. Nih, kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW, ikutilah millah Ibrahim. Ya, di sini disebut agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Gitu loh. Kata sunat itu berasal dari kata sunnah. Sunnah itu perbuatan yang dianjurkan. Itu perbuatan yang dianjurkan sunat itu tadi. Nah, ini salah satu bukti kebenarannya Al-Quran. Ketika Al-Quran menyampaikan tentang perbuatan yang dianjurkan pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak tertulis kata sunat, tapi tertulisnya kata apa? Kata millah. Nih, millah disesuaikan Allah dengan apa yang dikatakan atau bahasa komunikasi zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa itu. Millah.
Kalau zaman sekarang disebut dengan sunat, zaman dulu disebut dengan millah. Kalau di sini tertulisnya kata sunat, berarti Allah telah berbohong. Quran ini bohong. Dari mana pula Ibrahim tahu kata sunat? Dari mana Ibrahim tahu kata sunat? Antara kata sunat itu adalah bahasa Arab. Gitu loh. Ibrahim kan bukan orang Arab. Kok bisa pula dia berkata dengan menggunakan bahasa Arab? Tapi kata millah ini bahasa lain. Ya, di bahasa orang ini adalah bahasa yang digunakan oleh Ibrahim pada masa itu. Gitu loh. Di sini tertulisnya kata millah. Apa itu millah Ibrahim? Nah, itulah gunanya seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada umatnya tentang apa yang disampaikan dalam bentuk wahyu. Makanya ketika ketika Yahudi punya Taurat, Yahudi juga punya Taurat lisan. Taurat lisan inilah yang menjelaskan tentang apa yang tertulis di dalam Tauratnya Musa. Kalau gitu Taurat nggak bisa. Kalau gitu Taurat membutuhkan Taurat lisan dong? Bukan Taurat yang membutuhkan Taurat lisan, tapi umatnya Musa yang membutuhkan Taurat lisan guna menjelaskan apa yang dimaksud di dalam Taurat. Sama halnya dengan hadis. Bukan Quran yang membutuhkan hadis, tapi umatlah yang membutuhkan hadis, ya, supaya hadis menjelaskan apa yang dimaksud Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Itulah tujuannya Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa maksud yang terkandung dari wahyu yang dia terima. Gitu loh. Millah Ibrahim itu ada beberapa hal. Salah satunya di kerat kulit katannya yang disebut dengan pemahaman awam sunat, yaitu khitan. Nah, ketika di zamannya Nabi Muhammad SAW yang notabene-nya dia adalah Arab, berbicara menggunakan bahasa Arab, maka millah itu dikenal dengan kata sunat. Kata millah itu dipahami dengan kata sunat. Sama halnya gini, Viro. Gitu loh. Kamu pergi nih ke Amerika, ke rumah saudaramu di Amerika. Di situ kan menggunakan bahasa Inggris. Oke? Kau mau pergi ke dapur. Kau tanya sama pemilik rumah, di mana dapur? Di sana ujung kiri. Pergi kau ke situ, tertulisnya kitchen room. Balik kau. Enggak, aku mau dapur. Di mana dapur? Itu kan ada tertulis loh kitchen room. Enggak, aku mau tulisannya dapur. Loh, kamu adanya di Amerika. Gitu loh. Ya kitchen room itu ya dapur. Enggak, kau jangan bohongin aku ya, jangan bohongin aku. Itu tertulisnya kitchen room, bukan dapur. Siapa yang salah akan itu? Kamu yang salah. Kau nggak tahu, dapur di Indonesia, di Amerika sana dikenal dengan kitchen room. Sama halnya dengan surah An-Nahl 123 tadi. Sunat di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena perbuatan yang dianjurkan itu bukan satu, banyak, Viro. Perbuatan yang dianjurkan itu ada banyak, makanya dikenal dengan kata sunnah. Ada banyak dia, salah satunya itu ya, yaitu di kerat kulit katannya, atau di orang umum mengenal dengan kata sunat. Nah, perbuatan yang dianjurkan pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan millah. Hukum di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan millah. Hukum di zaman Islam, di zaman sekarang itu ada beberapa, ada 5. Salah satunya sunnah. Gitu loh. Lalu teman-teman Kristen dengan kemampuan yang terbatas, ilmu yang tidak mumpuni, mengatakan, oh Islam gak ada diperintahkan sunat, gak ada perintahkan sunat. Sama dengan analogi tadi, kamu pulang dari Amerika rumah saudaramu, sampai ke Indonesia kok koar-koar. Di Amerika nggak ada dapur, di Amerika nggak ada dapur, nggak ada dapur. Aku udah pernah langsung pergi ke Amerika, nggak ada dapur di Amerika. Gitu loh. Yang nggak ada kata dapur, yang ada di sana kata kitchen room. Tapi ya kitchen room itu ya dapur. Kalau kamu mau mendengarkan penjelasan pemilik rumah yang ada di Amerika, sama dengan pemahaman Islam tadi, gitu loh. Ya millah itu sunnah. Millah itu perbuatan yang dianjurkan, hukum yang ditetapkan atas Musa. Sunnah juga itu hukum yang ditetapkan terhadap Islam. Islam itu punya 5 hukum, salah satunya sunnah. Kenapa disebut dengan kata sunnah? Karena perbuatan sunnah itu ada banyak, Viro. Sedekah sunnah,
sunat sunnah, apalagi ada banyak hal yang sunnah gitu loh, makanya disebut dengan sunnah. Nah perbuatannya, barakallahu fikum Bang Mep, perbuatannya disebut dengan khitan, dikerak kulit khatannya. Hukumnya disebut dengan sunnah atau sunnat. Faham Viro? Ada yang mau ditanggapin Viro? Viro? Ya baik Bang Faruk. Bang Faruk, aku ingin tanya lagi dong Bang Faruk. Sebenarnya Silakan. sebenarnya mila ini bahasa aslinya apa sih? Ya, bahasa asli mila ya mila. Iya, Itu maksudnya bahasanya Ibrahim pada masa itu. sumber katanya dari mana? Etimologinya dari mana? Mila. Nah, kata mila ini sebenarnya berasal dari bahasa Suryani. Suryani itu Suryani itu satu rumpun atau bukan satu bahasa dengan bahasa Aramaik. Apa artinya? Ibrahim berasal dari Suria pada masa itu. Suria itu bahasanya pada masa itu, bahasa aslinya itu bahasa Suryani. Gitu loh. Apa artinya? Itu Apa bahasa artinya? Suryani. Ya, artinya apa? Gimana? Artinya apa artinya? Hukum. Hukum ya? Hukum, milah itu hukum, sunat itu juga hukum. Perbuatan yang dianjurkan. Jadi mila Nah, itu- penjelasan hukumnya itu kan banyak. Contoh nih. Contoh nih. Kuberikan kamu penjelasan tentang hukum. Tata cara membuat telur dadar. Yang pertama, kau pecahkan dulu telurnya. Nah, ini hukum. Ini hukum ini tadi. Setelah kau jadikan telur dadarnya, jadi telur dadarnya. Nah, itulah hasil dari hukum tadi yang dikenal dengan khitan. Setelah dipotong kulit katannya, berkhitanlah dia. Tapi penjabaran tentang tata cara, penjabaran tentang tata cara pembuatan telur dadar tadi disebut dengan hukum. Kalau kau salah, kau ingkari hukum ini tadi, nggak jadi telur dadarmu. Contoh, hukumnya ditetapkan, tata cara bikin telur dadar, pecahkan dulu telurnya, udah taruh dalam wadah. Tapi yang kau pecahkan bukan telurnya, sementara hukumnya itu menyampaikan pecahkan telurnya. Tapi yang kau pecahkan kepalamu, jadi telur dadarnya? Enggak. Karena kamu menyelisihi milahnya, kamu menyelisih hukumnya, kamu menyelisih sunnahnya, atau kamu menyelisih hukumnya. Yang disuruh pecahkan telurnya. Tapi kau pandai-pandai, nah janganlah pecahkan telurnya, pecahkan kepala saja, kau pecahkan kepalamu, meninggal kau, gak jadi telurnya. Gitu loh, makanya di setiap hukum itu ada rukun. Nah, perbuatan ini tadi ketika kau pecahkan telurnya, ini itu rukun. Kau taruh dalam wadah, lalu kau aduk dengan sendok, ini rukun nih. Nah, terus kau tampur garam, kau kocok lagi, nah ini rukun nih. Setelah itu kau taruh ke dalam ke dalam wajan, kegorengan, tergorenglah dia. Nah, ini rukun nih. Jadilah telur dadarnya. Nah, itulah yang disebut, itulah hasil dari hukum tadi dan rukun tadi. Jadi telur dadar tadi, itulah yang disebut dengan terpotong kulit katanmu, dikatakanlah kau berkhitan. Gitu loh. Karena di sunnah itu ada rukun, sunat itu ada rukunnya. Bagaimana rukunnya sunat? Itu dipenuhi, gitu loh. Penjelasannya panjang. Kalau rukun ini tadi tidak dipenuhi, yang dipotong bukan kulitnya nanti, kepala tapoknya itu dipotong. Ini kepala ininya. Tata caranya itu tadi disebut dengan rukun. Kalau rukun ini diselisihi, bukan kulitnya yang terpotong, yang dipotong nonotnya. Begitu, milah Ibrahim itu pun begitu. Milah itu pemahaman awamnya hukum, gitu loh. Oke, udah ya. Oke, intinya begini Bang. Dari penjelasan Bang Falut, menurut saya ya, memang nggak ada kan satupun data dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu disunat. Itu aja sih sebenarnya menurut saya. Oke, Bang Iya, Falut. karena memang ke Al-Quran itu bukan biografi tentang Nabi, bukan. Iya, tapi ini masalahnya ini kan bicara tentang sesuatu hukum yang wajib mau dilakukan oleh umat Islam, masalahnya Bang Falut. Iya kan? Iya. Ya kan, itu yang namanya kan sunat itu kan suatu kewajiban juga bagi umat Islam semuanya kan, kalau boleh dilakukan. Kok sesuatu yang wajib, sesuatu yang hukum bagi Allah itu kok nggak ada keterangannya di dalam Al-Quran, apalagi berkaitan dengan yang namanya Nabi Muhammad disunat. Tapi udah
Udahlah, udah. Aku nggak Nah, mau bahas lagi itu, Bang. perintahnya kan ada, Viro. Iya, pertanyaan saya Perintahnya kan selanjutnya dong. ada dalam surah Udah. An-Nahl 123 tadi. Udah selesai itu, udah selesai. Udah, aku nggak mau bahas itu lagi. Nah, ini ku tambahkan sedikit lagi, Viro. Nah, Bentar dulu, ku tambahkan sedikit lagi, Viro. Ya, yang pertama, apakah Isa sunat? Pasti sunat. Adakah tertulis di dalam Injil kisah sunatnya Isa? Nggak ada. Apakah Musa itu bersunat? Pasti sunat. Adakah tertulis di dalam Taurat mengisahkan bahwasannya Musa bersunat? Nggak ada. Tanya orang Yahudi. Nggak ada. Tapi dalam Taurat, lisan dan Talmud ada. Yang dikenal dengan hadis pemahaman kami. Nah, ketika Ibrahim bersunat, adakah tertulis kisah sunatnya Ibrahim dalam suhuf kitabnya Ibrahim? Ada. Kenapa pasti ada? Karena sumber perintahnya, sumber hukumnya itu berasal dari dia, Ibrahim. Berasal dari dia. Turun menurun kepada dia, maka harus ada di dalam suhufnya, itu ada. Maka di dalam Al-Quran kami, dalam surah Al-A'la dikatakan suhufi Ibrahim bawa Musa. Musa itu tidak menerima kitab, tapi lembaran-lembaran kitab, lembaran-lembaran kertas yang dia tulis dari Tuhannya, dikenal dengan suhuf. Adakah tertulis di situ? Ada. Pasti ada gitu loh. Kenapa itu dikatakan milah itu adalah hukum? Nah, begini dia. Hukum itu tidak bersifat otoriter, tidak bersifat mutlak dalam rukunnya, dalam penyelesaian hukumnya. Hukum milahnya Ibrahim pada zaman itu nggak bisa sama dengan kita, nggak bisa sama. Mungkin waktu itu Ibrahim itu sunat dengan kampak. Kenapa dengan kampak? Mungkin ukurannya sudah berbeda. Ukuran fisik saja sudah berbeda, apalagi ukurannya itu sudah berbeda. Cara bersunat atau rukunnya Musa pun berbeda. Cara bersunat atau rukun sunatnya Isa juga berbeda. Dengan begitu juga dengan kita. Tapi apapun rukunnya itu, ya boleh dilakukan bukan hanya dengan satu cara, dengan banyak cara. Tujuannya apa? Yang selama tidak ada mudorotnya dan memudahkan umat tadi untuk melaksanakan hukum tadi, itu dibolehkan. Maka ada hukum lain disebut dengan hukum mubah, dibolehkan. Ya kalaulah punya kita, maaf cakap ini ya, punya kita orang Asia, ukurannya biasa-biasa aja, standar misalkan entah segini, kan takallub atau berlebih-lebihan ketika kau motong kulit katamu pakai kampak. Kan takallub itu disebut dalam Islam, disebut hukumnya itu takallub, berlebih-lebihan kamu. Ngapain pakai kampak, orang ukurannya cuma segini. Tapi kalaulah punya butuh segini, Allahu alam kan segini, gitu loh. Mungkin diperlukan kampak. Kalau pada masa itu tidak ada teknologi yang mendukung selain daripada kampak digunakan. Sekarang kan teknologi sudah canggih, ada laser, ada silet, ada dengan bambu. Ya boleh dibolehkan selama tidak ada mudorot, ya, atau keburukan yang ada pada si orang yang bersunat ini tadi. Itu dibolehkan gitu loh. Yang poin terpenting itu tadi apa dari hukum itu tadi, dari sunnah itu tadi, dipotong kulit khatannya. Itu poinnya. Kalau sudah terpotong kulit khatannya, tergenapilah pelaksanaannya. Tapi kalau yang dipotong kepalanya bukan kulit khatannya, berarti nggak sunat dia dikatakan. Karena apa? Tidak tergenapi perintahnya. Begitu. Aku pegang cakap Viro, tanya sama orang Yahudi, apakah di dalam Taurat ada dikisahkan bahwasanya Musa sunat? Tidak, berarti Musa tidak bersunat. Gak mungkin. Gak mungkin, karena orang Yahudi bersunat. Tapi sunatnya Musa tertulis di mana? Di Taurat lisan. Penjelasannya mereka atau di dalam Talmud yang derajatnya sama dengan hadisnya kami. Gitu loh. Yang jelasnya ada di dalam Alkitab, Bang. Ada di dalam Bible. Apa? Ada dalam Bible. Yang jelasnya sunat Yesus pun ada dalam Bible kami, sunat Musa juga ada dalam Bible kami itu. Udah selesai. Tidak ada. Udah aku selesai itu loh. Di dalam Bible nggak ada dikisahkan Yesus dan Musa sunat, nggak ada. Pada 8 hari yang dibawa tuh harus dibawa. Mana ayatnya? Mana? Buka Lukas 2 nomor 21, buka. Begini aja, Buka. Apakah sunat di situ dikatakan enggak? Kita buka. Udah, Kita buka. Aku anggap udah selesai ya. Aku anggap udah selesai kita. Aku mau tanya. Oke. Aku senang loh kalau Bang Faruk bisa kasih keterangan buat Viro lah, ya kan? Al-Amaris 40. Ini masih sama aja seperti tadi tentang sunat. Masih mengganjal di pikirannya Viro ini loh. Al-Amaris 40 ini berkaitan dengan sumpah.
Ya kan, berkaitan dengan sumpah. Di situ kan diterangkan bahwa maka aku, ya kan, bersumpah dengan Tuhan. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa sih kalau memang Tuhan itu merujuk kepada Allah itu sendiri, kenapa? Harusnya kan begini. Tapi aku dengar penjelasan Bang Farul lah. Coba Bang Farul jelaskan dulu Al-Ma'arij 40. Biar aku nanti tanggapin. Oke, kita buka ya. Al-Ma'arij 40. Nanti saya komparasi ya, di dalam Bible pun ada Tuhan bersumpah loh. Iya. Saya komparasi nanti. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Oke? Apa yang mau Viro tanyakan di sini? Nah, yang aku tanyakan situ ada kata aku dengan Tuhan. Oke, saya jawab ya. Oke, Viro tahu nggak historikal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana? Coba dikasih tahu. Oke, aku kasih data dulu ya. Jangan cuma dikasih tahu, kita pakai data aja. Karena Viro bertanya baik-baik, saya berikan data sama si Viro supaya Viro tuh mendapatkan jawaban yang keren lah kita bilang ya. Bentar ya. Ada nggak masih data aku nih di sini? Bentar ya. Tapi bukan memuaskan, Belum. tidak memuaskan nafsu Piro ya. Ini Bukan. ada data Bang Faruk Bukan. gitu. Ya sabarlah Sal. Nih, kita mulai ya Viro ya. Dalam surah An-Naml ayat 6. Ini ya, dalam surah An-Naml ayat 6. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Oke? Nabi menerima Quran. Bagaimana Nabi menerima Quran prosesnya? Nih, kita buka dalam surah Asy-Syura ayat 192 sampai 193. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan diturunkan Tuhan SWT yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril ya. Jelas ya? Oke? Nah, sekarang saya berikan dulu analogi. Baru kita nanti ke surah Al-Ma'arij 40 ini tadi. Enak teman-teman bertanya begini. Nih. Ketika Bapak Prabowo memerintahkan aku untuk menyampaikan satu perkataan kepada Viro. Katakan pada Viro. Gue tulis ini semua nih. Katakan pada Viro. Sesungguhnya aku Presiden Republik Indonesia yang menguasai Indonesia, ya, oke, menyampaikan pada Viro supaya dia tunduk dan patuh pada undang-undang. Oke, ingat ya kata-kata ini tadi kan? Oke, pergilah aku menyumpahi Viro. Nah, Viro, aku katakan ini padamu. Apa yang kau katakan ini adalah perkataan dari Bapak Prabowo. Oke, dengan redaksi yang pas. Tengok nih, Viro. Kan kau udah tahu ini aku datang, oke. Katakanlah, sesungguhnya aku di situ siapa? Prabowo. Viro, Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Presiden di situ siapa? Prabowo. Prabowo. Memerintahkan Viro untuk tunduk dan patuh pada undang-undang. Itu perkataannya siapa? Prabowo. Prabowo. Ingat ya. Sekarang kita ke surah Al-Ma'arijnya. Ingat ya, kau udah paham ini ya? Betul. Udah paham ini ya? Turunnya wahyu itu bagaimana? Oke. Ya. Nih. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Oke, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Oke, perkataan ini perkataan siapa? Perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi. Disampaikan yang dibawa oleh siapa kepada Nabi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Udah paham ya? Oke. Berarti malaikat Jibril yang menyampaikan perkataan kepada Nabi ya. Maka aku di sini siapa? Allah. Oke, bersumpah dengan Tuhan. Tuhan di sini siapa? Tuhan. Tuhan di sini loh. Tadi aku tanya amamu, presiden siapa?
Presiden Pak Prabowo. Karena Tuhan kan gelar kan? Betul. Tuhan ini kan gelar kan? Tuhan ini gelar atau nama? Ini Pak Faruk. Tapi beda narasi loh, beda literasinya. Tunggu. Sangat Tuhan jauh berbeda ini gelar. tadi. Jawab dulu Viro, bentar Viro. Bentar, aku Viro, klarifikasi dulu. Viro, bentar. Aku klarifikasi dulu pernyataan Bang Faruk tadi. Bang Faruk bilang begini tadi. Ketika Presiden Prabowo memerintahkan kepada bawahannya, sampaikan kepada masyarakat tuh, rakyat tuh. Aku Prabowo adalah Presiden Republik Gak ada Prabowo-nya, gak ada Prabowo-nya tadi kusebutkan, gak ada. Oke. Aku, katakanlah Dalam aku. analogi gak ada kusebut nama Bapak Prabowo. Nah, Iya. tadi bilang tadi loh, aku Presiden. Prabowo, Presiden Republik Nggak Indonesia. ada loh, walah Oke lah, Viro. jangan pakai Prabowo. Oke, jangan pakai Prabowo. Aku ya, aku. Nggak pakai nama Bapak Prabowo aku tadi. Baik. Ada aku sebut nama Bapak Prabowo tadi teman-teman dalam Baik, analogiku. baik. Jangan bawa Prabowo ya. Aku Oke. presiden. Oke, aku ya, aku adalah Presiden. Republik Indonesia. Betul? Gak ada adalah tadi ku sampaikan ke Prabowo. Coba diputar lagi, Bang Faruk. Coba diputar lagi. Gak ada lah. kata adalahnya. Gak ada kata adalahnya. Di situ nggak Makanya bilang ulangin begini loh, Bang Prabowo apa Faruk. ya Viro. Bang Faruk, di situ nggak bilang begini Analogiku loh. ulangin Viro ya. Dengar dulu, aku ulangin boleh. Sabar, aku kan belum selesai nangkap. Ulangin boleh. Mana aku bilang aku langsung. Enggak. Analogiku tadi jangan kau pelintir. Aku tidak begitu tadi analogiku. Coba Analogiku tidak begitu tadi. Ku ulangin ya boleh ya. Udahlah silakan. Boleh ya. Aku nangkap loh Bang Faruk. Oke, Makanya aku oke. bilang semua narasi Bang Oke, Faruk. oke. Ku ulangin ya. Analoginya gini, Piro. Bapak Prabowo memerintahkan aku. Ini narasi ya. Ya, Bapak Ya, bukan Prabowo, isi ya. perintah. Bukan perkataan ya. Ini bukan perkataan Pak Prabowo ya. Ini narasi. Oke. Bapak Prabowo perintahkan aku untuk menyampaikan perkataan. Apa perkataannya? Aku Presiden Republik Indonesia Betul. memerintahkan kepada Viro supaya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia. Oke, aku ini siapa? Aku itu adalah Prabowo. Bapak Prabowo. Jelas, Prabowo ya? itu nama atau gelar? Nama. Prabowo itu nama atau gelar? Nama. Oke. Nama. Oke, kata aku itu kata ganti atau nama? Oke, kata aku itu kata ganti. Kata ganti dari si pemilik nama, yaitu Bapak Prabowo. Simak ya, aku ini adalah Bapak Prabowo. Ya kan? Yang kedua, presiden. Presiden itu gelar atau nama? Itu gelar bagi Pak Prabowo yang ganti nama aku itu. Bagi Bapak Prabowo. Sekarang kita ke ayatnya Dengan narasi lagi. dulu ya. Udah jelas Bentar, ya. bentar, Bang Faruk. Oke. Bang Faruk. Narasinya Iya, dengar begini ya. ya, jangan sampai salah ya. Aku- Dengar. Narasinya Iya. begini ya. Iya, kayak mana analoginya? Enggak, narasinya Bang Faruk begini ya, ingat ya. Aku Analogi. Ya, bentar dulu. Aku Presiden Republik Indonesia. Garis bawah ya. Aku Presiden Iya. Republik Indonesia. Berarti aku ini sedang menjelaskan Iya. dia adalah Presiden Republik Indonesia. Oke, sekarang ke Al-Mas 40. Iya. Nah, oke. Aku di sini siapa? Aku Allah. Iya, bersumpah dengan Tuhan. Tuhan gelar atau nama? Oke, bersumpah Bersumpah dengan Tuhan. Tuhan ya, atau nama? bersumpah dengan Tuhan. Berarti ada dua sosok di situ. Aku bersumpah dengan sementara narasi Bang Faruk tadi. Nanti aku dulu. Presiden. Nanti dulu Republik kesananya. Indonesia. Tuhan Itu ini dulu, Viro. penjelasan, Bang Faruk. Viro, Tuhan ini dulu kita kaji dulu. Iya, Tuhan Bang ini Faruk gelar ngerti atau itu. nama? Kayaknya Bang Faruk nggak ngerti bahasa Indonesia asli yang baik dan benar loh. Bang Faruk. Iya, tunggu dulu, nanti dulu ke sana sampai ke ujungnya kita kaji nih, nggak apa-apa. Pelan-pelan dulu. Aku tanggapin Tuhan dulu. ini gelar Aku atau nama, Viro? Bang Faruk, aku Ya silakan. Aku Iya, Presiden aku siapa? Republik Indonesia. Berarti kata ganti aku itu kan Oke. menjelaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia, ya kan? Aku Presiden Republik Indonesia. Dia nggak Belum ngomong ke begini. situ. Aku Aduh, itu lah dengan- nggak paham itu Abang, kan. dulu dong. Saya Belum. jangan kejang- Belum jangan ke dulu situ. kejang-kejang. Ah. Belum ke Aku situ. dulu dong. Alamari 40. Bukan kejang lo, belum ke situ. Dulu. Alamari 40. Aku Gimana? bersumpah dengan makna kata penghubung dengan baca KBBI. Iya. Iya. Makna kata dengan penghubungnya adalah itu bisa bersama. Berarti ada dua objek di situ, Bang. Kalau aku Berbeda lah, Republik Piro. Indonesia, dia adalah presiden. Tetapi kalau aku bersumpah dengan
Aku bersumpah dengan Bang Faruk. Aku bersumpah dengan Bang Al. Itu tidak sedang Sudah? itu tidak sedang membuktikan bahwa Viro ini Al, enggak. Tapi udah dua objek di situ. Tapi kalau aku Presiden Republik Indonesia, itu menunjukkan satu objek aja. Iya, oke. Kata silakan. dengan, setelah kata dengan, ini Piro ya, pelan-pelan ya. Kalau kita mau berbahas tentang personal, ya, atau tokoh ya, denger nih. Makanya kau jawab tadi pertanyaanku. Setelah kata dengan, tertulisnya di sini gelar atau nama? Itu Tuhan loh. Gelar atau nama Tuhan ini? Ya, oke, aku ikutin Bang Faruk lah. Aku ikutin Bang Faruk. Itu gelar, katakanlah gelar dalam iman Bang Faruk itu gelar Tuhan. Oke. Nah, gelar kan? Oke, Tunggu dulu lah Piro. Gantian lah. Itu siapa Bang? Gantian lah. Tadi kok ngomong aku diem. Gantian boleh? Oke. Masuk narasi analogi mutu tadi masuk Viro. Kalau setelah kata dengan ini tertulisnya nama, itu masuk. Analogimu masuk itu. Kan gitu kata penghubung dengan ini. Berarti ada dua orang masuk itu. Tapi di sini tertulisnya ini gelar bukan nama. Kecuali tertulisnya tadi nama. Kayak kan ini andaikan ya tertulisnya nama ini ya, andaikan tertulisnya nama ini ya, masuk ini analogimu gitu loh. Aku kau udah sebutkan tadi, aku ini siapa? Allah bersumpah dengan Fir'aun. Nah, dua tokoh Fir'aun misalkan nama lah dengan Abu ini gitu loh, nama. Ya Allah bersumpah dengan nama si fulan, ya Abu tadi. Tapi di sini kan bukan nama Piro. Ini kan gelar. Tuhan. Gelar ini Tuhan. Tuhan bagi siapa? Bagi yang punya nama. Yang punya nama siapa? Aku. Aku ini siapa? Allah. Nih, lanjut. Yang mengatur tempat terbitnya dan terbenamnya matahari. Siapa yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari? Allah. Aku nanti tunjukkan ayatnya ke kamu. Ya, aku tunjuk ayatnya. Allah mengklaim dirinya oleh mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, di sini tertulisnya kata kami, sesungguhnya kami. Nah, ingat, ini kami ini keagungannya Allah. Kenapa tertulisnya kata kami? Ingat tadi. Ya, di dalam Al-Qur'an tadi ketika Al-Qur'an dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kan Jibril yang membawa itu tadi. Kontribusi Jibril ada, dia membawa Quran. Makanya tertulis di sini ya, keagungan Allah. Kami di sini keagungannya. Apa yang bisa dilakukan Jibril itu melambangkan keagungannya Allah. Gitu loh. Apa yang bisa diperbuat malaikat-malaikat lainnya itu melambangkan keagungannya Allah. Karena atas kehendak Allah mereka semua bisa melakukan itu. Makanya tertulis diksi kami. Tapi kami di sini bukan mengatakan jumlah. Tapi keagungannya karena Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Terlibat Jibril dalam proses turunnya wahyu. Gitu. Nggak nyampe dia. Kalau ke Nahu kita bikin nggak nyampe dia. Bentar Viro ya. Makanya ini teman-teman, aku menjelaskan sama si Viro sesederhana mungkin bu teman-teman. Saya tidak, kalau tadi si Viro ini paham tentang Nahu Sorob, ya aku menjelaskan dia dengan disiplin ilmu Nahu. Kan gitu, dengan disiplin ilmu Sorob. Tapi Viro nggak paham itu. Makanya Bang Faruk berpikir ini gunakan acara ini bagaimana menjelaskan kepada Viro yang memang dia nggak punya ilmu tentang itu. Ya, pemahaman sederhananya aku sampaikan. Tapi kalau nggak nyampe juga si Viro, bagaimana mau kita katakan teman-teman? Ya, silakan. Nggak apa-apa. Cuman begini Bang Faruk. Persoalannya di otaknya Viro gini loh. Di situ ada kata dengan loh. Aku bersumpah dengan. Kalau narasi yang Bang Faruk bangun tadi ya kan, aku yang adalah Prabowo kan, aku ya kan, aku Presiden Republik Indonesia. Berarti kata aku itu sedang menjelaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia. Makanya dia bisa memerintahkan Bang Faruk menyampaikan apa yang diperintahkan dia, kan begitu. Secara aku berpikir ya teman-teman dengan konteksnya narasi Bang Faruk tadi ya. Aku Presiden Republik Indonesia. Berarti aku itu sedang menjelaskan siapa jati dirinya itu loh. Ya kan? Dia adalah presiden. Sementara di dalam Al-Maris 40 itu jelas sekali berbeda Bang Faruk. Aku bersumpah dengan. Ya kan? Aku bersumpah dengan. Bukan aku Tuhan, bukan. Kalau tadi kan aku Presiden Republik Indonesia. Kalau aku bawa narasi itu Bang, bisa ada kan itu bisa berkata begini, aku Tuhan.
bersumpah. Nah, itu keren sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Aku anggap udah clear, udah Iya. selesai. Ya udah, Iya, jangan di situ aku di situ bersumpah dengan gelar atau dengan nama. Ya udah aku bilang kan gelar tadi kan, udah selesai, nggak mau bahas lagi. Gelar. Nah, sekarang Piro, ku Apa? harap si Piro memiliki wawasan ketika dikomparasi. Boleh? Boleh Viro? Kau nggak akan bisa menjelaskan ini kalau kau nggak memahami gramatikal original Oke, teksnya. gimana? Oke, Gramatikal bahasanya ku jamin. Kau akan kebingungan ini. Bingung kau pasti. Kau nggak akan bisa menjelaskan sebagaimana Bang Faruk tenang menjelaskan surah Al-Ma'arij 40 tadi. Boleh ku coba ini Viro? Oke, gramatikalnya gimana? Boleh? Oke, pegang Viro ya, pegangan Viro. Oke. Yesaya 62 nomor 8. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Tangan kanan siapa? Tuhan bersumpah demi tangan kanan siapa ini Viro? Demi tangan kekuatannya. Kekuatannya siapa Viro? Sesungguhnya aku. Nah, siapa lagi nih aku ini? Ya gimana ayatnya itu? Gimana ayatnya tadi itu? Yesaya 62 nomor 8. Kau nggak memahami gramatikal bahasa original teksnya. Beserak kok Pilo, percayalah kok. Beserak kok lah. Ayo. Kita jelaskan ya. Ada beberapa poin mau aku tanya. Siapa Tuhan? Oke, Yesaya berapa? Siapa tangan kanannya? Siapa kekuatannya? Siapa si aku? Yesaya berapa? 62 nomor 8. Yuk Piro, yuk. Teman-teman tap layar teman-teman ya. Tap 62, layarnya 28, supaya kita jangan 62, KPR. 28 ya. Love orange-nya. 62, 28. Teman-teman yang dimudahkan rezekinya tolong isi WL-nya teman-teman ya. Itu 5 lagi topi hitamnya teman-teman. Nggak dapat kaos pun nggak apa-apa teman-teman. Yang penting WL diisi bang. WL-nya diisi. Kalau ada rezekinya ya. Ini bingung kok nih Piro. Makanya kalian harusnya memahami gramatikal bahasa aslinya. Yesaya Gitu 62. loh. Nggak akan bisa ayat menjelaskan. betul. Aku tanya lagi, Yesaya Nomor 62. 8. Oke. Silakan. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan ya. Baca. Kembalikan kamera Ya. supaya biar jelas. Supaya ada teman-teman bisa lihat perbandingannya gitu loh. Ya, perbandingan Al-Masih 40 dengan Yesaya 28 ini. Bentar aku balikan Ya, kamera lagi. silakan. Balikan kamera gimana ya? Udah bingung baliknya kamera kalau gimana. Redaksinya kita pelajarin ya. Kita memahami redaksinya ya. Coba dari Sampai bingung Silakan. Bang Faru. Sampai bingung dia balikkan kamera. lagi bingung. Setelah aja kau Al. Gimana sih kamu? Bingung ya. Nggak usah cerita bingung nih dia. Oke. Santai Al, santai. Nih, teman-teman perhatikan ya. Iya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Ini berujuk kepada siapa, Bang? Iya. Mana ini? Pasti udah Tuhan. Oke, kan? nya di situ siapa? Ngabar, udah pasti Tuhan. Loh, kok. kalau Tuhan harusnya tunggu, kalau Tuhan harusnya redaksi benar tuh ku, Aku bukannya. lagi jelaskan sama kamu, Bang. Bukan kamu, bener nggak? Oke, tangan kanan siapa itu? Nanti Bang Faruk, nanti Bang. Iya, Faruk, tunggu nanti dulu Bang kita Faruk tiktokan bantah. nih. Tangan Iya, kanan nanti Bang siapa Faruk itu? bantah. Ini belum- Nya di situ belum siapa? Selesai juga kok gimana sih? Ini belum selesai juga. Iya, nya Nanti- di situ siapa Viro? Nanti Bang Faruk bantah maksudnya. Ini ya. Enggak, belum ada, aku belum membantah loh. Aku bertanya loh Iya, Viro. aku Viro jawab, dengar kan? abangnya Viro. Iya, oke. Aku tidak membantah. Oke, nya di situ siapa? Benar ini. Iya, ini kita kan diskusi. Oke. Tuhan, perhatikan ya. Iya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanan. Ini loh, tangan kanannya. Nya. Siapa ini? Nya di situ siapa? Tahu Ustaz siapa ini? Nya di situ siapa? Tuhan kan? Ya saya tanya kamu. Iya, nya Tuhan. Loh, kalau Tuhan harusnya anak Viro, Apa? kalau itu tangan kanannya si Tuhan yang di awal, harusnya redaksi yang benar itu Gimana? bukannya. Ya, benar kan teman-teman, tapi enggak. Kalau ini aku harusnya aku. Jangan bohong. Ira, jangan bohong ya Viro ya, jangan bohong. Jangan matikan akalnya. Bang Faruk. Jangan matikan akalnya. Harusnya tertulisnya aku bukannya. Ayo, jangan matikan akalnya Viro. Ayo. Apa dulu Bang Faruk? Tadi kan Bang Faruk sepakat Jujur tadi. ya, jujur. Tuhan- Itu masih di situ Iya. Viro. Dengerin dulu Di dong. ayat selanjutnya lebih bingung lagi kok di kalimat berikutnya. Ya silakan. Ini kan makanya dengar, ini kan perkataan siapa ini sebenarnya kan? Ini kan kalimat Iya. yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kan? Nabi Yesaya menyampaikan. tahu. Tuhan, Terus? iya, makanya dengar. Iya. Kayak Viro kan? Iya. Viro ngomong begini.
Biro ngomong begini, Faruk Iya, bersumpah gimana? dengan tangan kanannya. Iya kan? Ini yang Tunggu, nggak cocok Viro. Aduh, Faruk itu gimana? nama bukan gelar Viro. Viro, jangan sebut nama. Faruk itu gelar. Faruk itu nama bukan gelar. Baik, Tuhan baik, itu baik, gelar baik. bukan Oke. nama. Baik, Ketika bentar, kamu Faruk. memberikan analogi itu harus sepadan. Oke, sepadan Gitu ya. loh. Faruk nama. Oke, sepadan Oke, ya. oke. Sekarang aku tanya, Tuhan itu kitab gelar. Yesaya siapa Oke. yang nulis? Kitab Yesaya siapa yang nulis? Apa? Kitab Yesaya ini siapa yang Kitab nulis? Yesaya sebenarnya tidak diketahui siapa penulisnya, nggak diketahui siapa penulisnya. Oke ya. Teman-teman ya, kitab Yesaya jelas teman-teman ya. Yesaya menulis yang Ya, silakan. Aku kasih analogi ya. Aku kasih analogi ya. Ketika Iya, Yesaya silakan, menulis nggak apa-apa, itu, ngarang lah kok. Ya. Anggaplah Ketika Yesaya menulis, ngarang lah kok, silakan. Ya oke, aku Iya. pakai narasi yang sama ya. Viro Iya. menulis cerita tentang Bang Tunggu, Faruk. Viro. Sabar dulu. Viro itu nama atau gelar? Astagfirullah, sabar dulu, Viro itu Bapak. nama atau gelar? Jangan dipotong Nggak dulu. boleh gitu, Viro. Kamu jangan Betul. lari dari konteks. Lagi aku mau kasih tahu Memberikan sama analogi Bang itu Faruk. harus. Viro, dengar dulu. Dengar abangnya Viro. Udahlah, kalau nggak bisa Kata kasih Tuhan di kesempatan Viro sini. ngomong, ya udahlah. Saya kasih kesempatan, tapi yang benar lah Maksudnya- ngasih analogi. maksudnya Viro mau ngomong, Kata tapi Tuhan nggak di sini. dikasih sama Bang Faruk. Tunggu dulu Gimana? Viro, jangan bawa nama tapi gelar Viro. Kata Tuhan di sini nama atau gelar Viro? Kayaknya teman-teman ya. Nama atau gelar Viro? Viro. Kan merajuk kan? Aku bilang, kok akan terberak-berak menjelaskan ini Viro? Karena kau nggak memahami gramatikal original teksnya. Kami umat Islam diberikan ilmu untuk memahami gramatikal original teks Quran kami, yang dasarnya dikenal dengan nahu dan sorob. Mudah kan dijelaskan, bingung nggak kan? Kalau kau berikan analogi Viro begini, nggak cocok Makanya Viro itu nama bukan makanya dengar gelar, saya bener dulu nggak? ngomong dong. Makanya dengerin saya. Kan Bang Faruk Ya nanya sama saya. silakan. Kan Bang Faruk nanya sama Ya, saya loh. Bang silakan, Faruk jawab silakan. ya. Iya kan? Iya, Di sini kan silakan. jelas kami orang Kristen percaya. Yesaya ini tulis oleh Yesaya, ya kan? Iya. Yesaya yang Bang Faruk sampaikan tadi, Iya. teman-teman ya. Yesaya 20, Yesaya 68 teman-teman ya. Aku kan kasih analogi yang sama. Iya. Nggak akan berbeda loh Bang Faruk. Ketika Viro, katakanlah Viro Yesaya kan? Katakanlah Viro Yesaya. Nggak gitu loh Piro. Dulu, Di situ ini tertulisnya ya analoginya. saya atau Tuhan. Dengar dulu gimana? Nggak Ini bisa, analoginya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Di situ Ini kan tertulis kesaksian- Tuhan atau Yesaya. Ini kan kesaksian Yesaya. Jadi loh Piro, nggak masuk lo analoginya Piro. Nih Piro. Coba, oke, Piro, coba dengar. Piro, bentar Piro. Jangan dulu dipotong. Aku 1 menit aja, 1 menit, setengah menit. Setengah menit nih Viro. Kita biar dapat poinnya loh Viro. Dengar dulu dong. Setengah dengar menit dulu loh dong. Viro. Iya setengah menit aja aku, setengah menit aja. Setelah itu silakan kau jelaskan. Setengah menit ya, tolong ya Viro ya, setengah menit aja ya. Tulisan di sini, kata Tuhan di sini, nama atau gelar Viro? Silakan kamu aja yang bernarasi situ. Aku nggak mau potong. Enggak, saya tanya loh, Tuhan di sini nama atau gelar? Saya bertanya dulu untuk klarifikasi. Gelar, Biar si Viro gelar, paham gelar. ketika memberikan analogi. Gelar. Oke. Gelar, Viro gelar. itu Nama nama gelar, atau itu nama gelar, Oke, nama gelar. Viro. Oke, kok nama gelar? Cuma ada nama gelar. Gelar itu bukan nama. Itu kan nama gelar. Nama ya nama, gelar ya gelar Viro. Iya, gelar ya gelar. Nama gelar. Itu kan semua nama. Iya kan? Nama Gelar itu bukan Contoh. nama tapi sebutan Contoh. Viro. Ya Allah ya Nama Tuhan, gelar parah si Viro ini. profesor. Iya kan? Mungkin insinyur, mungkin apa? Sejak kapan gelar itu jadi nama Viro? Kan gelar yang jadi nama. Gimana sih? Cuma menjelaskan. Jabatan. Viro, gelar itu Gelar pangkat itu jabatan. sebutan. Oke. Iya sebutan lah, lebih pahamnya misalkan. Baik. Gelar itu sebutan bukan nama, oke? Tuhan di situ gelar. Viro itu nama atau gelar? Oke, silakan kamu lanjutin dulu Bang Faruk lanjutin dulu. Tapi kalau aku mau ngomong jangan potong. Silakan. Iya, aku klarifikasi dulu nih Viro, klarifikasi. Viro itu nama atau gelar? Nama. Nama. Nah, bagaimana kau bisa menganalogikan gelar? Ya, bagaimana kau mau menjelaskan gelar dengan memberikan analogi nama? Enggak nyambung lah, Viro. Oke, silakan lanjut. Analoginya Silakan harusnya lanjut. sepadan. Gelar dianalogikan dengan gelar, nama digelarkan dengan nama gitu loh. Nah, Jangan makanya harus gelar kok lanjut. analogikan dengan nama.
Iya, silakan. Gelar Viro ya, jangan nama ya. Berikan analoginya gelar juga, jangan nama. Silakan Viro. Yaudah silakan jelaskan. Tuhan itu siapa? Tangan kanannya itu siapa? Silakan. Oke, baik. Makanya kasih kesempatan dong tadi sebenarnya. Aduh. Karena kalau Iya, silakan. Kubesarin si Viro ya. Kubesarin si Viro ya. Nih. Oke. Silakan. 8. Ya, aku balikan kepada teman-teman. Cepat Viro. Oke, inilah, bentar sabar dulu lah. Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Ini kitab Yesaya ini dituliskan oleh Nabi Yesaya, teman-teman ya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Ini perkataan Nabi Yesaya loh, Bang Faruk. Perkataan Nabi Yesaya sehingga dia bilang Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Ini bukan perkataan Tuhan. Tuhan tidak bilang begini. Tuhan bersumpah, kalau perkataan Tuhan di situ adalah Tuhan bersumpah dengan tangan kananku. Itu betul. Aku nggak bantah. Karena ini kan catatan kesaksian daripada Nabi Yesaya, ya kan? Seperti halnya tadi aku bilang, Viro mencatat Bang Faruk, ya kan? Membuat sebuah cerita. Aku akan bilang lah, Bang Faruk bersumpah dengan tangan kanannya, gitu loh. Kok nggak nyampe juga situ sih? Oke, berarti Beda kitab dengan- Yesaya bukan firman Tuhan kan? Sabar dulu Bang Faruk, jangan dipotong dulu lah. Iya, berarti kitab Yesaya bukan firman Tuhan kan? Karena ternyata itu Bilang, perkataan seperti Yesaya yang kan? firman Tuhan. Contoh misalnya Loh, di dalam sabar. Nanti kalau aku nanti kalau aku mirroring juga ke dalam Al-Quran, ternyata ada perkataan-perkataan sivilis, ada perkataan orang-orang kafir, ada perkataan-perkataan Nabi, ada perkataan-perkataan setan. Gimana? Apakah itu bukan firman Allah? Kan Viro, aku tadi sudah kasih datanya ke kamu. Ya, ini data Yang loh, Bang disampaikan Faruk. kepada Nabi Muhammad SAW itu wahyu. Sekarang gini aja Viro. Ya udahlah. Yesaya 62 nomor 8 ini Ya udah. bukan gak dikasih kesempatan loh Viro. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Ini firman Tuhan atau perkataan Yesaya? Kita diskusi kita Bang Faruk. Mari kita. Udahlah, lebih baik, Hah? Itu firman Tuhan atau perkataan Yesaya? Udah lah, kalau aku mau bahas itu juga nanti kalau Fironya jelasin, kita nggak kasih bilang dong. Kalau dibilang Firo turun, dibilang di framing kabur lagi. Enggak loh. Padahal ini jawaban. Bang Faruk ketika bertanya butuh jawaban, tapi ketika Firo mau jawab tapi nggak dikasih kesempatan, ya udah. Kita anggap udah. Silakan. Tapi aku klarifikasi dulu loh. Aku klarifikasi dulu dari Dinda. Kita anggap udah selesai karena Gimana? tadi Bang Faruk nggak kooperatif. Oke ya. Kooperatif loh. jadi Kan kita ini- kasih si Viro menjelaskan, silakan. Aku cuma Ya. kasih saran sama Bang Faruk kerangka berpikirnya untuk memahami Bible ya. Iya. Baca konteksnya, Iya. pahami konteksnya. Iya. Itu aja. Cuman itu aja. Iya. Bang Faruk otaknya aku tahu bisa loh, bisa. Iya. Ya. Oke. Thank you ya. Iya. Jadi itu firman Tuhan atau perkataan Yesaya? Udah nanti ya. Nanti aja ya. Maju kena, mundur kena dia. Betul aku bilang kan. Makanya Salku bilang tadi di awal, jangan sampai aku mirroring ketika kau bertanya tentang surah Al-Ma'arij 40. Jangan sampai aku mirroring. Kalau si Piro meneruskan narasinya seperti itu perkataan Yesaya gugur berarti. Ketika Bible dikatakan kitab suci, karena ternyata bukan firman Tuhan, bukan perkataan Tuhan isinya, kena dia gugur. Gugur dia. Kalau Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita bisa menjelaskan secara akademis. Ini firman Tuhan loh. Ini kalamullah lah. Gitu loh. Dengan dasar yang pertama, modal utama kita memahami dulu historikal turunnya wahyu kepada Nabi. Makanya ada domir, kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua orang kedua dua orang, kata ganti orang kedua jama, kata ganti orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga dua orang, kata ganti orang ketiga jama. Bisa kita jelaskan gitu loh, melalui pemahaman kaidah bahasa Arab, disiplin ilmunya gitu loh. Kalau kita mirrori, kena dia. Kalau dia nggak memahami original teksnya, kitab Yesaya tadi, kena pironya.
Kalau dia hanya berdasarkan terjemahan saja, bunya dia menjelaskan ya bang, pasti itu bingung dia. Kalau aku bilang ini Bang Faruk, ini tulisannya Yesaya, benar nyambung. Kita terima ini, kita buka ya. Kalau dia bilang ini perkataannya Yesaya, masuk dia. Ya kan gitu. Nya di sini memang nya di sini ini tangannya si Tuhan. Oke? Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Masuk dia memang. Kalau dibilang si Firo, ini adalah perkataan Yesaya, bukan firman Tuhan. Demi tangan kekuatannya, masuk dia. Ya di sini siapa? Si Tuhan ini tadi kan, masuk dia. Nah, sesungguhnya aku di sini siapa? Tuhan ini tadi tidak akan memberi gandummu. Nah, masuk dia. Tapi terima konsekuensinya. Ternyata kitab Yesaya bukan firman Tuhan, melainkan perkataan dari Nabi Yesaya. Karena ada di situ perkataan makhluk, perkataan manusia, maka gugurlah ya ketika dikatakan Bible itu firman Tuhan. Nggak pantas lagi dikatakan kitab suci gitu. Tadi Bang Faruk misalnya perkataan kalau dibilang perkataannya saya, akunya itu kan berarti harus ke saya dong Bang. Iya, makanya aku bilang kena lagi dia. Makin ke bawah kena lagi. Makanya kan tadi di awal kan aku bilang kan Sal, pecah kepala kau menjelaskan ini, pecah kepala kau menjelaskan. Benar kan muntah dia, kabur dia. Gak akan bisa dijelaskannya itu kalau dia tidak memahami gramatikal original teksnya. Dia gak akan bisa memahami itu. Tadi yang ku dengar Bang Faruk yang nggak mau minoring tentang sunat tadi, yang abang sampaikan tadi, tujuannya sunat tadi bagaimanapun caranya itu, yang penting rukun-rukunnya itu terpenuhi, yang penting sunatnya. Nah itu mau ku bilang tadi, seperti orang menambahkan 10 hasilnya, bukan 5 tambah 5 aja, tetapi bisa 7 tambah 3, 2 tambah ini sampai pokoknya hasilnya 10. Yeah. Nah itu tadi enak kali tadi yang abang sampaikan tadi, mudah ditangkap. Iya, jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita diskusi, ditanyain kita kayak cara si Piro tadi bertanya, kita bisa memberikan edukasi bang. Kita bisa menjelaskan sepanjang lebar bang. Mau sejam, 2 jam nggak apa-apa. Dia bantah kita jelaskan, selama tidak menghujat. Tapi kalau kita ketemu sama penghujat, jangan dicoba cara itu bang ya. Cair dong diberkatilah Bunda Juliana. Cara Bang Faruk tadi jangan digunakan bang. Kepada oten penghujat yang bertanya, jangan diterapkan cara Bang Faruk tadi. Jangan diberikan. Habis kita nanti di bulan-bulanan mereka. Serang sesering mungkin gitu loh. Ya, pasien berikutnya siapa ini? Ada pasien berikutnya. Cair dong. Barakallahu fikum abangku. Jazakumullah khair. Oke, sembari menanti pasien berikutnya teman-teman ya, Bang Faruk ini minta masukan dulu dari teman-teman ya. Bang Faruk minta tolong kepada teman-teman yang khususnya di Medan yang bisa memberikan Bang Faruk edukasi. Ya, wallahi saya buta tentang ini. Bagaimana cara mengurus PBB terhadap tanah? Bagaimana cara mengurus IMB, izin mendirikan bangunan terhadap rumah pribadi, dan bagaimana caranya mengurus ya surat tanah dari kecamatan ya menuju ke notaris hingga menjadi sertifikat. Ya. Kalau ada teman-teman yang mengetahui edukasi tentang itu, boleh DM Bang Faruk ya, atau kita komunikasi melalui telepon. Atau jika ada teman-teman yang kontribusi tentang itu ke kelurahan Bang Faruk. Bingung Bang? Iya, PBB ke kantor lurah. Enggak. PBB itu bukan ke kantor lurah bangku. Berarti abang tidak kompeten di situ. PBB bukan kantor lurah. Makanya Bang Faruk hari ini tidak bekerja karena tadi Bang Faruk nguruskan itu. Ke notaris Bang. Iya, tapi kan biayanya kan besar Bang. Maksudnya ada nggak teman-teman ya yang bisa memberikan termin-terminnya gitu loh. Caranya itu begini. Ada kenalan nggak yang amanah orangnya yang bisa membantu kita dalam proses itu tadi. Bisa kita lakukan proses lain, tapi takutnya dilakukan kemungkaran di situ. Bang Faruk mau mencegah jangan sampai ada suap menyuap di sini gitu loh. Supaya berkah apa yang kita lakukan tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bang Faruk minta tolong petunjuk dari teman-teman. Beberapa hari yang lalu kita kan syahadatkan itu seorang Kristen. Anak muda yang berusia 22 tahun. Nah, qadarullah belakangan kita ketahui ternyata dia pengguna narkoboy, Bang. Dia pengguna narkoboy dan kelakuan dia udah luar biasa. Tabung gas di rumah dia jual, apa lagi dijualnya? Apa jendela dijual, pintu dijualnya gitu loh. Jadi kita berat untuk memasukkan dia ke pondok tafiznya Bang Faruk.
Gitu loh. Bagi teman-teman ya yang bisa memberikan masukan Bang Farouk terhadap dia ini, bagaimana cara mengatasi dia? Tadi saya sudah bicara panjang lebar, makanya saya tadi ada di sini ya, bicara panjang lebar kepada mualim, apakah dia mau membimbingnya ya secara pribadi dulu ke rumahnya gitu loh. Dia bersedia membimbingnya gitu loh. Nah, bagaimana dengan kebutuhan dia yang lain? Karena siapa ini pun takut, mualim ini pun takut ngurus dia di rumahnya karena dia pengguna narkoboy. Ditakutkan nanti dia kumat berbuat yang tidak-tidak. Rehabilitasi mahal lah bangku. Mahal, rehabilitasi itu mahal. Saya sudah koordinasi, saya cari informasi itu puluhan juta rehabilitasi itu teman-teman. Ya, puluhan juta. Jadi teman-teman yang bisa membantu persoalan ini, memudahkan urusan si mu'alaf yang ini gitu loh. Inilah pengalaman teman-teman ya. Saya pikir ngurus mu'alaf masuk pondok oke. Ternyata ada kayak gini kondisinya kan. Dia mu'alaf, dia syahadat tapi pengguna narkoboy. Kan gitu. Ya, ketika nanti kita masukkan ke pondok, takutnya dia ngerusak. Dicolongnya nanti, takutnya bukan seuzon ya. Dicolongnya nanti barang-barang di pondok itu yang pertama, demi narkoboynya. Yang kedua ditakutkan kawan tidurnya dipotong nanti lehernya. Ketergantungan narkoboy kirim ke ini dia. Kirim ke pesantren Inaba di Tasik. Nah ini dia aku mau bang. Ada nggak teman-teman yang memiliki koneksi supaya si anak ini saya kirim ke pondok yang itu? Kan gitu. Orang-orang yang tergantung tentang itu tadi, narkoboy tadi. Ini dia tadi solusi tadi. Kalau ada teman-teman yang punya koneksi supaya dia kita antarkan ke sana, dia Bang Farouk teman-teman. Biar kita antarkan beliau ke sana. Administrasi dia di sini nanti Bang Farouk akan urusin. Tadi udah sempat omongan dari tetangganya bilang, udahlah lepas aja, biarkan aja nggak usah diurusin. Tapi saya terpanggil gitu loh, karena saya belum berjuang di sini, tapi udah mundur duluan gitu loh. Tunggu dulu berjuang gitu loh. Sejauh apa perjuangan kita itu tadi? Nah kalau memang ada benturan-benturan itu tadi gitu loh, coba kita perbaiki benturan-benturannya. Iya sama saya berat, tapi kalau ada pesantren yang kayak gitu modelnya, boleh teman-teman kabari Bang Farouk nanti kan gitu supaya dia kita hantarkan ke sana, lebih tepat dia di sana. Tapi pelajarannya begini teman-teman, inilah tantangannya ketika kita berjuang di jalan Allah, apalagi ngurusin umat bang. Dinamikanya itu banyak bang, bermacam-macam persoalan di lapangan yang kita hadapi. Makanya otak ini selalu berpikir untuk mencari cara dan mencari jalan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan ketika kita mengurusin para mu'alaf ini tadi. Masalahnya dianya mau nggak berhenti di narkoba yang ini belum. Kalau dia masih tinggal di tempat ini, dia pasti masih menggunakan narkoboy. Tapi kalau ke tempat yang abang bilang tadi, insya Allah dia akan berhenti dari narkoboy. Dia udah setengah gila bang. Berarti harus izrah dia tuh. Diajak ngobrol pun udah nggak. Iya, tapi dia udah setengah gila ini, udah mau ketawa-ketawa sendiri katanya. Jadi ketika Pak Usaini tadi ini kan, mualim ini tadi, kemarin kan dia sunat nih, saya bawakan dia sunat nih, ya kan? Keluarganya tadinya berat nih, biaya sunatnya bagaimana? Saya bilang udah nggak usah pikirkan biaya sunatnya, insya Allah sahabat tim Bang Farouk akan membayar biaya sunatnya. Dah kita bayar sunatnya. Tadinya setelah sunat langsung diboyong dia masuk pondok. Nah bapak ini cerita, ketika dibawa ke sunat aja Sal, di belakang sepeda motor ketika dia dibonceng, dia ketawa-ketawa sendiri katanya. Ketawa sendiri dia. Apa? Gak usah dulu bang. Iya si Angga, belum bang, bener bang Dasti, si Angga. Si Angga, yang kemarin. Iya si Angga tadi, yang kemarin. Dia ketawa-ketawa sendiri bang. Jadi bapak ini takut. Kalau aku lah nanti sering-sering bonceng dia ke masjid kata dia. Aku datangin dia ke rumahnya, takutnya dipotongin pun nanti leherku katanya. Tapi kalau ada teman-teman bisa membuka jalan ya kan, koneksi supaya ke tempat Pak Purnomo tadi atau ke pondok yang ngurusin kayak gitu tadi, silakan ya. Rendam 3 jam tengah malam, pompa berat iya bang, udah berat itu bang, tapi kita berjuang dulu lah bang kan, berjuang dulu kita gitu loh. Kalau kita sudah berupaya ternyata tidak bisa juga, ya barulah, jangan kita lepas aja gitu loh. Apa Sal? Abang aku aja kayak gitu, apa yang aku beli itu taruh di rumah semua dijual. Makanya nggak pernah dia aku beli barang antar ke rumahku. Stres kepala aku dalam waktu. Kasihan orang tua aku. Kasihan teman-teman betulan. Iya. Bahkan dia ini residivis, udah pernah masuk penjara rupanya. Kasus bongkar rumah orang. Gitu loh.
Jadi agak ngeri juga kita kan. Nanti dimasukkan ke pondok, dihabiskannya pula nanti semua di situ. Ustadz Dir Sulaiman dekat dengan Pak Purnomo. Saya nggak ada koneksi ke beliau, teman-teman. Ya bagi teman-teman ya yang mau ikut pusing memikirkan masalah ini, boleh DM Bang Faruk ya yang mau ikut pusing. Tapi kalau nggak mau ikut pusing, sederhana aja itu. Jawabannya itu, penyelesaian itu apa? Udah tinggalkan aja lah, tinggalkan dia kan. Nah kan? Bang Faruk, Pak Purnomo tuh sering live itu. Pak Purnomo tuh? Iya, sering live dia. Makanya ya pagi dia tuh katanya kan cerita dia tuh alhamdulillah hasil dari itunya YouTube sama ininya TikTok itu diberikan sama mereka tuh, bahkan pun udah bangun masjid, bayangin masjid di tempat itu. Iya, beliau kan Pak Purnomo itu kan YouTube-nya menghasilkan. Iya, betul. Bang Faruk YouTube-ku itu tidak menghasilkan, belum menghasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau TikTok, iya kau tengoklah Sal. Aku jujur aja teman-teman, penghasilanku itu dari gift yang kalian berikan. Wallahi. Penghasilan Bang Faruk itu di TikTok ini dari apa yang kalian berikan. TikTok itu mau kita live 10 jam, 20 jam, bahkan 300 jam sampai keluar biji mata, nggak ada digaji TikTok, mana ada. Dari gift yang kalian berikan. Tadi ada solusi dari Bapak itu mengatakan, oke, aku bimbing dia, kata dia. Tapi bagaimana makannya? Gitu loh, makan dia bagaimana? Dia sekarang tinggal di rumahnya itu sendirian. Karena orang tua dia udah pergi ninggalkan dia. Gitu loh. Dan kemarin orang tuanya itu mendapat kabar dia syahadat, datang orang tuanya kemarin, dapat kabar dia udah syahadat, udah bersunat. Bapak itu cerita sama aku, sampai angkat tangan mamanya, nangis-nangis, bersyukur akhirnya anak aku udah syahadat dan dia udah sunat. Tapi itu kembali tanggung jawab itu diberikan kepada kita, gitu loh. Yang jadi pertanyaan, sampai sejauh apa ya Bang Faruk menanggung makannya, gitu loh. Sampai selama apa, gitu loh. Ya, sementara maaf cakap ini kan, apa yang kita dapatkan itu berdasarkan gift-gift yang ada di sini. Ya teman-teman bisa menyaksikan keseharian kita gift itu. Apakah pernah terbang singa? Kan enggak. Kalau tiap hari ada singa terbang, paus terbang, ya mungkin lah. Makan sehari 60.000 oke lah. Kita bikin cateringnya dia. Kalau Alif yang ada di sana, karena kita dulunya itu punya uang kas gitu loh. Jadi kalaupun Bang Faruk itu tidak punya biaya di sini, saya bisa koordinasi sama Ustadz Hendranya, gunakan uang kas yang ada untuk ke biaya hidup si Alif dulu, makan dia, ini dia, itu dia, sampai dengan honor dari guru pendamping dia. Gunakan honor gitu loh, gunakan uang kas yang ada. Kalau ini kan enggak, karena dia nggak masuk ke dalam pondok. Kalau dia masuk ke dalam pondok, kita bisa gunakan, andai kan kita nggak punya uang, kita gunakan uang kas yang selama berapa bulan yang lalu kita titip ke Ustadz Hendra untuk menutupi biayanya. Kalau gini kan enggak, dia hidup sendiri di lingkungan ini, gitu loh. Mau sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Atau teman-teman bilang, oh jangan ragu Bang Faruk, dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya oke, kita bikin gitu. Tapi kan konsekuensinya aku tiap hari kena asam lambung. Tiap hari awak kena asam lambung, mikirin itu. Bukan itu aja dipikirkan lagi kan. Bukan terlalu banyak beban pikiran itu, asam lambung, masuk rumah sakit, meninggal. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau ada koneksi ke sana tadi bisa lah. Kalau kayak Bapak Purnomo itu dia udah besar, YouTube dia punya penghasilan gitu loh. Jadi puluhan juta hasil dari YouTube dia. Bisa lah dia bikin seperti itu. Ya kalau polisinya itu oke lah. Itu untuk anak istri dia kan, hasil dari gaji dia. Sama juga aku satpam. Kan gitu, tapi penghasilan satpamku ini kan yang berhak itu anak istriku. Untuk biaya hidup anak istriku gitu loh. Kan gak mungkin aku tolong orang tapi anak istriku gak makan ya gak cocok lah. Begitu. Cek WA. Oh Bang. Bang Faruk, nanti aja aku kasih ya waktu abang ke Jakarta aja ya. Belum tentu juga aku jadi ke sana, Sal. Oh, belum tentu. Berarti ku kirim aja lah ya. Iya. Inilah runutan masalah ini, Sal. Makanya aku bilang aku mau ke Jakarta. Masalah ini lingkaran itu aku pergi ke Jakarta ini masuk ke dalam lingkaran masalah ini. IMB tadi, PBB tadi. Ini. Oke, makanya teman-teman. banyak masalahku, Sal.
teman-teman, teman-teman, ayo kita teman-teman 20.000 per orang kali 500 orang untuk biaya ongkos Bang Faruk. Dari aku 20.000 ya Ah, itu teman-teman. udah salah kau, itu udah salah kau tuh. Ayolah. Ya, kami ikhlas loh Bang Faruk, penontonnya ikhlas kok. Kami ikhlas, teman-teman. Ada 200 orang, 20.000 aja teman-teman, 10.000. Ongkos Bang Faruk pulang pergi. Enggak gitu. Gini teman-teman, nantilah kalau udah nampak hasil kerjanya teman-teman ya. Jadi ada rencana besar yang Bang Faruk lakukan. Tapi aku nggak bisa ngomongkan sekarang. Nanti kalau memang sudah ada gambarannya, akan saya publish nanti di TikTok ini. Iya kan? Apa itu udah dipublish kan? Apa namanya? Pondok Tapi sudah dipublish, TPA udah dipublish. Ada lagi rencana kita yang lainnya teman-teman. Gitu loh. King, Tapi itu ini King, memang King. aku butuh bantuan. King, kirim King sama Bapak itu King dari Pak Komitrio. Nomornya itu Bang Valen King. Itu Bang 103. Alhamdulillah tuh Alan itu King. Coba taping Bang ini. Biar kita ini. Masya Allah. Bentar ya berku taping nomor Bang Farid ya. Kalau nggak ada moderatornya. Nah itu udah ada tuh. Dari Bang ini Bang Debala tuh. Super Bang Debala. Nggak, kalau nggak mampu kita untuk ini rame sendiri, rame kita saling menjunjung. Kalau misalnya 200.000 aku nggak mampu, ya 20.000 kali 10 orang kan mampu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka WA-nya Bang Faruk, nomor Pak Purnomo, semua nomor udah aku kirim itu. Tadi aku typing buka WA-nya. Sudah, cuman gini loh Bang Naga. Nggak bisa juga kita dengan modal tahu nomor WA dia langsung percaya ke saya. Nggak bisa. Harus ada penjembatannya, harus ada penghubungnya Bang Naga. Sama halnya dengan aku. Kalau ada orang tiba-tiba DM aku gitu loh. Bang Faruk, aku mau masukkan anak aku mondok. Ya mungkin nggak mungkin percaya lah aku. Ya bahaya, Enggak, siapa dia gini, nih? Kan ah, gitu. Gini Bang, yang Bang Faruk saya sering dengar, kalau memang ada kesusahan, kirim kabarnya, hubungi beliau dulu bahwa ini saya ada anak ini baru mualaf. Di DM dia atau masuk di live beliau. Beliau setiap jam 8 live beliau. Setiap jam 8. Iya, penyambungnya itu harus ada Bang Naga. Ini hotel langsung menggoreng itu kan. Khasiat Islam kismin. Nggak bisa, Gondrong Bang itu Naga. tukang kayu. Nggak bisa. Soalnya gitu. Soalnya itu pasti Nanti coba tes saya, nanti tes melalui saya yang saya hubungi, bisa nggak ya? Saya Oke. biar Coba saya- Bang Naga dulu ya, Bang Naga dulu hubungin. Nah, itu nanti pesan kita tenggelam gara-gara banyak yang DM beliau, orang-orang besar juga kan. Iya, betul. Bukan nanti pas kita DM nggak dibalas kita rasa sakit hati gitu. Ini nomor rekeningnya Bang Sal ya? Bukan Bang Faruk, Bang Faruk. Jangan aku. Bang Faruk Assalamualaikum. teman-teman. Ini ya, biar ku taping ya. Sebentar. Nah, ini. Itu. Namanya GGS. Siapa? Bunda, ya diwakan. Iya, benar Bunda, atas nama itu Bunda. Gitu. Cuman ya jangan jujur-jujur kali lah Bunda baca namanya. Jadi AS aja singkatan AES. AES. Mati sendiri. Dipanjangkan namanya. Aduh. Bang, nanti kalau mobil dari sini Bang, kayak yang kemarin Bang ya, dari Pak Wilan kemarin. Itu nanti dulu lah Sal. Banyak kali masalah yang mau diselesaikan di Sal. Masya Allah, syukron jazakallah teman-teman yang udah partisipasi, luar biasa kalian. Luar biasa. Terkadang kita gini lagi teman-teman ya. Yang kita hadapin tuh muslim dia loh. Ya kan? Taunya dia, tujuan kita ini bagus gitu loh. Apa yang kita perjuangkan ini untuk umat juga loh. Tapi dipersulitnya juga kita lagi bah. Gimana deh ini ya? Ya Allah ya Tuhan. Aku
Aku mau ngomong pun gimana, ini ngomong kok bisa gini lah ya. Muslim itu kan memudahkan urusan sesama muslim kan, apalagi ketika urusan itu untuk kemaslahatan umat kan, kan harusnya kan dimudahkan gitu loh. Bang Faruk lagi libur, iya libur sendiri aku bunda, karena untuk ngurus itu tadi ada yang ngurus tadi gitu loh, makanya aku libur sendiri. Inilah korelasinya dengan Jakarta yang aku bilang sama si Sal tadi. Aku pun akan ke Jakarta, mau tak mau aku akan berangkat ke Jakarta juga untuk ngurusin ini tadi gitu loh. Ya tapi semua itu kalau memang dicukupin akomodasinya kan, nantinya udah cukup akomodasinya. Tapi aku nggak mau ngomong di sini karena apa teman-teman ya? Aku menjauhkan fitnah yang katanya donasi. Aku nggak sepakat itu. Ya kan? Makanya aku ngomong program, aku ngomongnya programku. Aku nggak minta sama kawan-kawan bantu aku lagi gini enggak. Siapa yang tersentuh hatinya oleh Allah ya silakan. Bang, IMB itu Gitu loh. pondok abang ya? Nggak usah dibicarakan di sini lah, nantilah. Enggak, maksudnya IMB itu Ada yang lebih besar dari. di IMB-nya untuk di pondok atau di rumah atau di mana, di masjid? Beda, ini beda program. Ini beda program. Antara pondok dengan ini nanti beda program. Beda program. Nanti tunggulah Sa. Mudah-mudahan ya bisa diapain, bisa terwujudkan kan. Ini pun capek tadi jumpain sana, jumpain ini, jumpain sana, jumpain ini. Sampai sekarang belum makan siang aku bang. Ini udah mulai buyar kepalanya. Abang makan. Dari pagi aku tadi udah keluar rumah. Ini tadinya sore ini mau berkunjung kita ke rumah mu'alaf itu tadi, si Angga. Tadi aku mau berkunjung ke sana kan. Makanya tadi panjang lebar ngomong, coba live dulu lah aku pak. Aku bilang sebenarnya nggak ada live kalian aku ini. Nggak ada dia live. Tapi karena ngomong tadi bapak itu di sini, coba dulu live dulu pak. Aku tanya kawan-kawan dulu, ada yang ngasih masukan nggak? Cocok kali itu memang bang. Masukkan dia ke tempat Pak Purnomo itu cocok kali itu memang. Cocok kali itu. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa jadi jembatan kan, penghubung untuk dia, mantap kali itu bang. Gitu loh. Jadi spesialisnya dia kan yang ngurusin kayak gitu. Begitu. Cuman harus ada penjembatannya, nggak bisa lah ujuk-ujuk awak datang ke sana. Pak Purnomo begini gini, mana mungkin dia mau percaya kan? Nanti begini kan gitu. Banyak yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan di hal itu gitu loh. Tapi jarakmu, Apa bang? jarak tempat tinggalmu dengan alamat yang kau bilang tadi di Jakarta itu tadi, jauh apa dekat Sal? Kalau itu kan nanti yang penting kan sama abang nanti perginya. Enggak, kau dulu. Andai kan kau yang kusuruh ke sana dulu untuk survei, jauh Kalau apa dekat ke bang? sana survei jauh. Masya Allah, syukron bang Taufik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum Bang Faruk, selamat siang. Waalaikumsalam bang Tega. Izin nanya, Siap. Pak Purnomo yang dimaksud ini pesantrennya apa namanya? Kemudian daerahnya daerah mana? Biar aku cari info. Nggak tahu aku. Kawan-kawan tadi bilang bang, aku nggak pernah kenal Pak Purnomo itu, nggak kenal aku. Tahu-tahu gitu aja nama dia dari media sosial ini, tapi pribadinya aku nggak kenal abangku. Kalau misalnya tahu Sal. daerahnya gitu, nama Coba tanggapi. pesantrennya gitu kan, nanti aku coba cek ke teman-teman, mana tahu ada yang di daerah pesantren gitu kan. Aku nggak bisa pastiin bang, cuman usaha dulu aja gitu kan. Betul tulang, yang penting kita usaha dulu kan, kayak kata Bang Faruk tadi, minimal kita usaha dulu, seberapa jauh kita usaha, yang penting kita kan udah ada gitu ya kan tulang. Iya, cuman Jawa Timur teman-teman itu provinsi itu susah. Iya, Daerah biayanya kecilnya kan maksudnya besar. gitu. Besar dan biayanya juga. Kalau dia naik kapal nanti rupanya lompat pula dia dari kapal. Jadi bangsa rencana mau ngantar dia ke sana kalau tahu daerahnya. Enggak, aku jauh banget. Ini aku kalau antar dia berarti aku ninggalin istriku dong. Istriku ngamuk-ngamuk lah, nggak bisa masuk lagi aku ke rumah. Kalau yang mengantarkan bang, insya Allah kita siap. Ada yang mau bisa mengantarkannya gitu loh. Tapi semua ini kan masalah dana bang. Tujuan mau baru nyari info dulu ya. Oh, dana. Masalah dana dulu kita ini. Kalau ada dana, ya kalau ada dana Dana bang, permasalahannya. gampang kita tunjuk orang untuk mengantarkan dia ke sana kan.
Iya betul. Aku pun jadi bisa bilang Bang Faruk ya. Si Sal pun jadi bisa ini. Kalau aku telepon si Sal, Sal kau datang ke Medan ini Sal. Ku kasih kau akomodasi ku tanggung. Terus ku kasih sama kau 3 juta. Mau si Sal itu? Jadi bisa. Jadi bisa. Enggak gitu lah Bang Itu Faruk berarti maksudnya. terkendala dana ya Bang. Kalau dana Iya, mah satu. kita belum bisa bantu. Satu dana. Kalau yang tadi enggak lah, enggak sampai kayak gitu lah. Maksudnya kan, misalnya waktunya enggak sampai 1 hari, mungkin aku bisa teman-teman. Tapi kalau sampai 1 hari 2 hari itu kan enggak mungkin lah. Kalau kayak nanti kayak Bang Faruk kan, kayak kemarin kata Bang Faruk datangnya sampai ini, nah sampai sore atau sampai malam tuh bisa aku izin sama istriku. Karena Bang Faruk kan langsung baliknya si malamnya gitu. 1 hari itu rencana kan. Kalau jadi Bang Faruk ke Jakartanya. Nah, yang abang bilang tadi tempatnya di Bekasi itu ini Bang. Kalau di Bekasi itu dari sini aku naik Grab lumayan juga kan biayanya. Gitu. Enggak apa-apa Bang Depandra, enggak apa-apa. Capek itu hal biasa laki-laki kok. Bang Faruk aja dia debat dari pagi sampai sore kerja lagi, malah sorenya fitness. Bisa kok, kenapa kita nggak mampu kan gitu. Bukan Asal takut nama istri pondok. Bang. Nama pondok pesantrennya apa yang di Lamongan Jawa Timur itu? Itu pondok pesantren apa ya? Besok pagi lah aku tengok lah. Biasanya pagi ada live. Coba teman-teman tengok ke ini ke akun bapak itu apa ya? Lupa aku. Bang Hairianto bukan takut istri Bang. Kita ngargain lah. Bukan takut istri. Laki-laki kok takut sama istri? Mana mungkin takut sama istri ya? Gitu. Nah, Bang Sal, Bang Faruk, berarti Lamongan Jawa Timur ya. Biarlah aku coba-coba cari info nanti kalau misalnya ada link di sana gitu. Insya Allah aku koneksi. Tapi gini juga Bang, ini awak masih berandai-andai ini ya kan. Si mualaf yang narkobo ini. Ada sih dalam hati ini berpikir ya untuk meninggalkan dia aja lah. Udahlah, tinggalkan aja lah. Tapi aku berandai-andai ini Bang. Masih berandai-andai dalam pengharapan. Andai kata lah. Ku tinggalkan lady ini, gak usah kuruskan. Rupanya 10-15 tahun ke depan dia jadi ulama yang besar. Cobalah. Huh? Nyesel kali lah aku nggak ikut dulu dalam perjuangan dia ini. Nyesel kali lah aku dulu tidak ikut berupaya membantu dia ini kan. Orang lain rupanya mengambil kesempatan ini, kesempatan emas ini. Diambil orang kesempatan emas ini, hingga akhirnya diobatin dia, sehat dia, gigi belajarnya, jadi ulama besar. Karena nggak apa? Karena ada juga kan, kalau nggak salah itu ada siapa itu imam siapa itu, lupa aku namanya. Di pondok dia bodoh. Lari dia dari pondok itu, belajar dia lari dari pondok itu dia. Hingga akhirnya ketika dia berkumpul sama masyarakat, gitu loh. Ada perkataan dari masyarakat itu yang memukul dia. Ketika dia dikatain bodoh, dikatakan tidak bermanfaat, gak ada guna hidupnya, balik dia ke pondok itu lagi. Belajar dia, jadi ulama besar dia. Aku masih mau berpikir-pikir ke situ gitu loh. Takutnya gini pula gitu loh. Karena kan gini teman-teman ya. Mendapatkan manfaat, mendapatkan sebuah amalan atau perbuatan di mana perbuatan itu bisa menyelamatkan kita kelak kan gitu dari kemurukannya Allah. Bahkan itu bisa menjadi investasi kita di akhirat nanti. Itu kan sesuatu yang luar biasa kan. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu dan aku yakin dan percaya itu tidak terserak-serak atau tidak terpajang-pajang, terbuang-buang di jalan. Enggak. Mencarinya itu harus pelan-pelan, teliti. Cari-cari kita pelan-pelan amalan itu. Oh ini. Nah ketika kita mendapatkan berlian bahkan mutiara kan. Itu pemikirannya kadang. Kalau jujur dalam hati ya kepengen melepaskannya, ya udah lepas aja lah. Itu. Begitulah teman-teman ya, liku-liku. Karena Bang Faruk juga di Komal Bang Faruk, jadi besar tanggung jawab pun pada Bang Faruk. Teman-teman, kita hanya bisa mendoakan bagi ada yang bisa mampu sedikit. Misalnya gini kan, kita nggak mampu misalnya untuk membantu dalam, nggak usah gede lah dibilang.
Standar lah misalnya kayak 50, nggak mampu nih. Ya kalau kita mampunya 20, 10, kayak tadi itu luar biasa teman-teman. Itu memudahkan namanya, memudahkan. Di satu kita tidak memberatkan di kitanya. Bukan kayak di sebelah kan. Perpuluhannya harus digenapi kan. So harus 10%, harus 10%. Kalau nggak 10% nggak boleh. Oh, bayangin. Kalau nggak 10% ngutang, bayangin. Enggak, bukan gitu lagi, Sal. Kita ini bukan umatnya si Gondrong. Kita bukan temannya si Gondrong, muridnya si Gondrong. Dimana ketika si Gondrong ditangkap lalu dalam masalah besar, dia dipukuli, dianiaya hingga meninggal, ditinggalkan dia begitu saja oleh murid. Kita nggak kayak gitu. Kita bukan umatnya Gondrong gitu loh. Seorang pecundang yang meninggalkan gurunya, meninggalkan tanggung jawabnya tanpa dia berjuang dahulu gitu loh.